Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah li'annahu adharu lana at-tariqal mustaqim fil hayati nahwal maghfirah wa salawatu wa tahiyyatu ila Muhammadir Rasulillah alladhi talaba minna an naltaqiya da'imat tahqiqi awla قبل اتخاذ موقف في هذه الحياة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Al-Ayah. Hamba Allah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu waspada, selalu apik dalam menjaga akidah, menjaga keimanan kita, terutama ketika penolakan terhadap nilai-nilai kebenaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dengan konspirasi orang atau kelompok yang ingin melemahkan komitmen akidah kita kepada Islam dan keislaman, maka tampaknya apa yang ditunjukkan di dalam ayat Al-Quranul Karim yang saya baca tadi dari surat An-Nahl ayat 127-128, bahkan Rasulullah SAW diminta wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Nabi Muhammad diminta untuk bersabar, dan kesabaran itu memang khusus diarahkan melalui Allah. Tapi yang butir penting, wa la tahzan alaihim, janganlah engkau bersedih karena kekafiran, penolakan orang-orang terhadap nilai-nilai Islam dan keislaman. Wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun, dan juga jangan kecewa atas apa yang mereka konspirasikan. Jadi konspirasi ini bisa dibaca dalam lingkungan kita sendiri. Apakah itu secara sengaja memang ditata, atau ada upaya-upaya tertentu yang ingin mencoba melemahkan akidah kita, karena dengan cara itulah mereka akan bisa memasukkan kepercayaan, nilai-nilai yang sama sekali tidak bisa diterima oleh Islam dan keislaman. Hadirin hamba Allah, di bulan Desember 2019 di New York Times ada sebuah tulisan yang berjudul A New Secularism is Appearing in Islam. Sebuah sekularisme baru sedang muncul di dalam Islam. Dan mereka, si penulis, mencoba melihatnya dengan cukup luas, memberikan berbagai kasus untuk itu, dan mereka memandangnya bahwa sekularisme yang tumbuh ini justru bentuknya bottom up trend, kecenderungan dari akar ke atas, muncul dari masyarakat, dan katanya menurut mereka muncul karena orang-orang fed up with all the ugly things done
in the name of religion. Bahwa orang-orang ini muak dengan hal-hal yang dibuat dengan mengatasnamakan agama. Bahasa seperti ini kita dengar sehari-hari dalam lingkungan kita, dan ini konstatasi seperti inilah yang perlu kita lihat dengan kewaspadaan. Bahkan di dalam tulisan itu ada peringatan kepada kaum muslimin. Menurut mereka, bila orang-orang Islam ini benar-benar peduli dengan masa depan Islam, maka alih-alih mengumpulkan kekuatan atas nama Islam, mereka harus mulai berpikir untuk mengakhiri semua hal yang buruk yang terjadi, seperti perang sipil, pemerintahan Islam yang otoriter, dan ajaran-ajaran kebencian. Ungkapan-ungkapan seperti ini juga kita dengar dalam lingkungan kita sehari-hari. Kita tahu persis bahwa cara berpikir dan cara pandang seperti ini patut oleh kita dijadikan pegangan dalam mencoba mengokohkan akidah dan keyakinan kita, yang Allah mencoba mengingatkan kita kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau berperjalanan, dan kata perjalanan di sini bisa dalam bentuk perjalanan secara fisik, tetapi juga perjalanan untuk mencari sesuatu lewat penelusuran-penelusuran, maka fatabayyanu, engkau harus mampu mencoba untuk melakukan langkah-langkah, dalam bahasa teman-teman itu triangulasi, verifikasi. Apakah benar antara lain misalnya bahwa kita ada kecenderungan untuk menggunakan agama guna kepentingan pengumpulan kekuatan dan kebutuhan duniawi, politik, dan kekuasaan saja? Apakah benar bahwa kita mengedarkan kebencian-kebencian justru hanya untuk memenangkan kepentingan sejenak? Atau sebenarnya apakah tuduhan-tuduhan seperti ini memang bermaksud untuk agar akidah yang amat fundamental, yang amat menukik dalam hati sanubari kita untuk tidak terlalu committed, terlalu kuat, terlalu kokoh, sehingga dengan demikian mudah kita dibawa ke arah yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkonspirasi itu untuk melemahkan Islam. Kalau kita baca apa yang dilakukan oleh, dalam tanda petik, musuh-musuh Islam pada tingkat dunia, kita cermati bahwa banyak sekali bahkan kegiatan-kegiatan sehari-hari, apakah itu dalam bentuk hiburan, apakah itu dalam bentuk model pendidikan, ditata dan dibuat untuk menggeser cara pandang kita yang lazim dalam Islam dan keislaman untuk bergeser ke tempat yang agak berbeda. Memang kalau kita cermati, musuh-musuh Islam sudah mempunyai peluang yang cukup banyak dengan gaya-gaya ungkapan yang bisa merusak dan mencederai keyakinan yang kita coba tancapkan di dalam hati sanubari kita tentang Islam dan keislaman. Bahkan bukan itu saja, ungkapan-ungkapan yang mungkin 5-10 tahun yang lalu tidak pernah diucapkan oleh musuh-musuh Islam, tetapi sekarang sudah sangat terbuka dengan cukup penuh keyakinan bahwa mereka mempunyai kekuatan untuk itu. Bapak-bapak hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, dalam penjelasan pada Al-Quranul Karim, kalau dibaca surat Ali Imran, yang dikatakannya saja sudah cukup tajam terhadap Islam dan keislaman untuk melumpuhkan kekuatannya, apalagi di balik itu.
Sehingga ungkapannya itu qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana al-ayati in kuntum ta'qilun. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di jalan yang lurus dengan akidah yang kokoh, dan oleh Allah mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan untuk bisa memilih dan memilah jalan yang memang akan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil karimil manan alladhi wahaba alaina minan ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah Allahul habibul hannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi arsalahu ila kafatil insan. Faya ayuhan nas ittaqullaha fis sirri wal alan. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا مجيب السائلين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معيشتنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها منقلبنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.